Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang teori tumbukan. Teori tumbukan adalah teori yang mendasari pada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Teori tumbukan atau collision theory adalah konsep dasar dari laju reaksi yang menjelaskan bahwa partikel reaktan, baik atom, molekul, dan ion, harus bertumbukan satu sama lain untuk dapat bereaksi. Oleh karena itu, jumlah tumbukan per satuan waktu memberi gambaran seberapa cepat reaksi dapat terjadi. Berdasarkan teori tumbukan, dapat dijelaskan mengapa konsentrasi reaktan, tekanan gas pada reaktan, suhu, luas permukaan, dan katalis dapat mempengaruhi kecepatan laju reaksi. Pada teori tumbukan, di sini ada syarat utama terjadinya reaksi kimia. Yang pertama, molekul-molekul zat bereaksi atau reaktan harus bertumbukan pada orientasi yang tepat. Jadi di sini ada istilah orientasi yang tepat. Jika bertumbukannya tidak pada orientasi yang tepat, tentu saja tumbukannya tidak akan membentuk suatu produk. Jadi di sini, bila bereaksi bertumbukan, maka pada orientasi yang tepat akan menghasilkan produk, atau di sini memutuskan ikatan lama dan membentuk ikatan baru. Yang kedua, menurut teori tumbukan, terjadinya tumbukan itu atau terjadinya produk atau hasil reaksi jika energi tumbukan antara bereaksi cukup. Walaupun sudah bertumbukan pada orientasi yang tepat, tapi jika energi tumbukannya kurang, maka tidak akan menimbulkan reaksi atau tidak akan menghasilkan produk. Yang ketiga, ketika tumbukan, molekul reaktan harus memiliki energi tumbukan minimal untuk mencapai transisi atau keadaan kompleks teraktivasi. Ketika telah mencapai keadaan ini, maka reaksi pembentukan produk akan berlangsung. Yang dikatakan sebagai energi tumbukan minimal biasanya dikatakan sebagai energi aktivasi. Jadi, molekul-molekul reaktan yang bisa membentuk produk jika memiliki energi aktivasi minimal. Yang keempat, molekul reaktan yang tidak bertumbukan itu tidak akan menghasilkan produk atau tidak bereaksi. Pada teori tumbukan, di sini menyatakan tadi reaksi terjadi bila pada orientasi yang tepat. Di sini digambarkan yang dikatakan sebagai orientasi yang tepat, ini contoh yang kedua, yang B. Jadi yang A ini sebelum terjadinya reaksi, sebelum terjadinya tumbukan. Ini ada ClNO2 NO2Cl yang akan bereaksi dengan Cl. Nah, kalau misalnya orientasi tumbukannya Cl dengan O, maka tidak akan terjadi reaksi produk atau tidak akan terjadi produk. Jadi kembali lagi. Jadi balik lagi seperti biasa. Nah, tetapi jika orientasi ide ke yang B, maka Cl dengan Cl dari NO2Cl dan Cl sendiri akan
bertumbukan seperti ini, sehingga ini akan terlepas. Nah, terbentuklah produk yang baru, yaitu NO2 dan Cl2. Pada tumbukan juga ada istilah tumbukan efektif dan tumbukan tidak efektif. Nah, tumbukan yang tidak efektif digambarkan seperti ini. Yang ini antara NO dengan O3, di sini tumbukannya tidak efektif. Nah, jadi ada tumbukan yang tidak efektif. Artinya, ketika terjadinya tumbukan tidak efektif, atau dikatakan tadi seolah-olah orientasinya tidak tepat, maka tidak akan terbentuk produk atau tidak akan terbentuk hasil yang baru. Ini tetap NO, ini tetap O3. Dan di contoh yang kedua, ini ada tumbukan yang efektif. Tumbukan yang efektif, tumbukan yang bisa menghasilkan produk baru. Kalau tadi NO saja dengan O3, lalu terjadi tumbukan efektif dengan orientasi yang tepat, maka akan terbentuk NO2 dengan O2. Berikutnya, contoh lain. Contoh lain boleh terjadi di antara reaksi antara H2 dengan Cl2. Terbentuk dengan orientasi yang benar atau dikatakan sebagai tumbukan efektif, maka akan menghasilkan 2 buah senyawa HCl. Sementara di yang bawah gambar kedua, antara H2 dengan Cl2, arah orientasinya salah atau tidak tepat. Sehingga ini adalah tumbukan tidak efektif. Artinya lagi, dia tidak menghasilkan produk. Jadi di gambar kedua, tidak menghasilkan produk dikarenakan tumbukannya tidak efektif. Arah orientasi salah. Yang berikut ini adalah contoh-contoh yang orientasi dan tumbukan efektif atau tidak efektif dengan gambar. Jadi kalian lihat di sini, untuk yang tumbukan 1 artinya efektif. Tumbukan 2 itu tidak efektif. Tumbukan 3 juga tidak efektif. Tumbukan 4 juga tidak efektif. Lihat arah orientasinya. Jadi yang sebelah mana yang membentuk ikatan baru atau produk. Demikian tentang teori tumbukan.